warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan yang terhormat Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG Prajabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Lesi Istiqomah, mahasiswa PPG Prajabatan 2021 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, NIM 21011562220, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus melakukan perekaman pada hari ini, Senin, tanggal 21 November tahun 2022. Saya melakukan praktik pembelajaran secara luring di kelas 4 di SD Negeri 1 Cikadu, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Dengan tema 5, Pahlawanku, subtema 2, Pahlawanku Kebanggaanku, pembelajaran 5. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini hadir semuanya? Baik. Alhamdulillah, kita harus bersyukur ya, karena selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun siapa yang berani mau memimpin doa hari ini? Oke, Indra ke depan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indra, silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah sudah berdoa dan hari ini kita akan mulai belajar. Namun ibu akan mengetes semangat terlebih dahulu. Oke? Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Alhamdulillah. Coba tepuk semangat. Semangat semuanya ya. Oke, sebelum belajar ibu akan mengecek kerapihan terlebih dahulu. Coba lihat pakaiannya rapi tidak? Depannya ditengok, kiri kanan rapi tidak pakaiannya? Posisi duduknya sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi, coba sekarang tingkatkan lagi protokol kesehatannya, ya. Nah, selain itu, kamu sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Mencuci tangan tadi sebelum masuk kelas? Alhamdulillah. Di rumah sudah sarapan? Kita harus makin semangat ya belajarnya ya. Nah, sebelum belajar untuk meningkatkan rasa nasionalis kita akan bernyanyi bersama ya. Lagu wajibnya itu adalah lagu Majuta Negara. Hafal? Semuanya.
Iya, teks non fiksi. Masih ingat teks non fiksi itu seperti apa? Masih. Apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Iya, betul, luar biasa. Teks yang artinya apa sesuai dengan kenyataan. Nah, sedangkan hari ini kita juga akan belajar tentang pahlawan dan tentang teks non fiksi juga. Ya, nah sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, siapa yang masih ingat kemarin tanggal 10 November kita memperingati hari apa? Hari pahlawan. Pinter, hari pahlawan. Coba apa yang kita lakukan untuk mengenang jasa pahlawan kita? Tidak? Upacara bendera, bagus. Oke, kita perlu mengenang jasa para pahlawan. Rizky. Karena pahlawan telah berjuang memerdekakan Indonesia. Iya, betul, pintar sekali karena pahlawan sudah berjuang memerdekakan Indonesia. Coba apa yang akan terjadi kalau kita itu di kehidupan kita itu tanpa adanya perjuangan pahlawan? Insan? Indonesia tidak akan merdeka. Iya, betul. Indonesia tidak akan merdeka seperti saat ini. Kita harus bersyukur dan kita harus menghargai jasa para pahlawan kita. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini di sini nanti kamu akan menonton tayangan gambar dan video. Nanti kalian akan menganalisis pahlawan-pahlawan Indonesia, ya, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat pada masa kini. Yang kedua, nanti melalui tanya jawab, kalian akan menganalisis sikap menghargai jasa pahlawan, ya. Dan yang ketiga, nanti ada tayangan e-book, ya. Kalian akan membaca, menggali informasi dari teks bacaan non fiksi dari salah satu contoh pahlawan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir nanti ada kegiatan diskusi, bekerja kelompok, berdiskusi tentang pahlawan-pahlawan Indonesia. Ya? Siap. Oke kan alat tulisnya? Perhatikan di depan, di sini ada sebuah gambar. Gambarnya ada gambar apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Dewi? Iya betul, penderitaan rakyat Indonesia kata Dewi. Ada lagi? Dinda? Gambar orang yang kelaparan, betul karena terlihat di sini ya. Bagian kerangkanya itu terlihat. Ini adalah rakyat Indonesia. Ini rakyat Indonesia pada zaman dahulu, pada zaman masa penjajahan. Di sini juga rakyat Indonesia dilakukan secara paksa untuk bekerja rodi. Kemudian di sini ada penjajah mereka hanya melihat bangsa Indonesia yang susah. Apakah ini bermasalah bagi kita? Nah, apakah masa kini masih ada yang seperti ini? Tidak. Berkat apa? Pahlawan. Iya betul. Berkat pahlawan kita. Berkat jasa-jasa para pahlawan kita. Kita menjadi merdeka dan sejahtera. Selanjutnya kita akan menonton video. Siapakah pahlawan-pahlawan kita? Ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawan khusus tema 2 tentang pahlawan-pahlawan nasional. Nah, ini bertemu lagi bersama Ibu Lesi. Apakah kalian siap belajar? Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kalian akan belajar menganalisis pahlawan-pahlawan Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, coba percakapan berikut dengarkan ya. Edo, apakah kamu tahu pahlawan itu seperti apa? Siapa saja pahlawan Indonesia? Apa yang terjadi jika tanpa pahlawan? Wow, apa itu pahlawan ya? Siapa saja ya? Ayo kita tanya Bu Guru. Apa itu pahlawan? Pahlawan merupakan seorang yang berjasa karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta berjuang yang gagah dan berani. Nah, itu yang dinamakan dengan pahlawan. Nah, anak-anak, siapa saja pahlawan? Nah, pahlawan bangsa kita yang pertama ada pahlawan nasional. Pahlawan nasional mereka yang berjuang membela bangsa dari kekejaman bangsa penjajah. Bangsa-bangsa yang pernah menjajah di Indonesia ada Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Nah, untuk contoh-contoh pahlawan tersebut, diantaranya yang pertama nih, ini dia Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Sultan Hasanuddin.
Nah, yang kedua, pahlawan proklamator. Pahlawan proklamator adalah tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Contohnya yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Dan yang ketiga, pahlawan kemerdekaan nasional. Nah, pahlawan kemerdekaan nasional terutama yaitu dalam bidang pendidikan, misalnya Raden Ajeng Kartini, Muhammad Hussein Tamrin, dan Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat ada pahlawan revolusi, yaitu mereka yang gugur pada peristiwa G30 SPKI, yaitu termasuk pahlawan revolusi seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal S. Suprapto, dan lain-lain. Nah, anak-anak, bagaimana sikap kita sebagai bentuk cara menghargai jasa pahlawan? Yang pertama, kalian harus sikap rela berkorban. Yang kedua, bersedia meminta maaf dan memberi maaf. Yang ketiga, berjiwa besar atau berjiwa patriot, jujur dan kerja keras. Nah, di tema ini kalian juga akan belajar teks non fiksi. Nah, ayo kita diskusi menggali informasi dari salah satu tokoh pahlawan pada teks non fiksi bersama Bu Guru. Sudah disimak? Sudah. Sekarang Ibu mau bertanya ya, yang bisa menjawab Ibu akan beri reward. Ya. Rewardnya bintang, nanti bintangnya seperti biasa dikumpulkan. Ya. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang tahu apa sih itu pahlawan? Giri? Betul? Tepuk tangan buat Giri. Oke, betul ya. Sekarang mulai sih mau tanya. Tadi pahlawan di bangsa Indonesia itu sangat berjasa dan ada pahlawan ya. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menjawab pahlawan proklamator Indonesia? Ispa? Iya betul. Soekarno dan Sudirman kan? Oke, bagus ya, luar biasa. Salah satu pahlawan pendidikan siapa? Fauzan? Betul. Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan buat Fauzan. Oke, coba sekarang pertanyaan terakhir. Cara kita untuk menghargai jasa pahlawan coba Pak apa? Rela berkorban, Rela berkorban, jujur, jujur, tolong, tolong. maaf. Iya, nah atau mungkin minta maaf, saling memaafkan, gitu ya. Tepuk tangan untuk Ihsan. Nah, semuanya hebat-hebat ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi ya. Nah, ini dia pahlawan-pahlawan kita. Tadi kamu sudah simak kan? Coba, ini siapa? Namanya Insinyur Soekarno. Ini Muhammad Hussein Tamrin. Ya, ini Muhammad Hatta. Ini Raden Kartini. Yang ini Dewantara. Itulah, ini pahlawannya itu banyak sekali ya, yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Agar lebih paham lagi, kita akan dalami salah satu contoh tokoh pahlawan. Ibu kaitkan dengan memperdalam tentang teks konflik. Yang masih ingat teks non-fiksi itu seperti apa? Iya, betul. Luar biasa. Kejadian yang nyata. Ciri-cirinya itu apa saja kalau teks non-fiksi? Coba. Giri? tulisan atau karangan bersifat ilmiah. Iya, ilmiah atau populer. Kemudian Dinda? Iya, bahasa denotatif. Ayo. Bersifat? Iya, bersifat aktual atau sesuai kenyataan. Apakah cerita tokoh pahlawan itu adalah non-fiksi? Iya, karena sesuai kenyataan. Nah, hari ini kita akan memperdalam salah satu tokoh pahlawan nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Siap? Nah, ayo mencari tahu cerita Ki Hajar Dewantara. Siapa yang mau membaca? Oke, Giri, silakan. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara yang lahir di lingkungan Keraton Paku Alam, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Surpadi muda sempat bersekolah di Sekolah Dokter Batavia, Sofia.
namun tidak sampai tamat karena kondisinya yang sakit-sakitan. Ia kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa tempat surat kabar seperti Otoesan, India, dan Kaum Muda. Selain menulis, dia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Louis Breker dan Tito Kusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda, Indonesia Party, untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa pengasihan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan. Pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Ya, terima kasih Giri, tepuk tangan untuk Giri. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak tadi yang dibacakan Giri? Sudah. Itu adalah salah satu tokoh pahlawan Indonesia. Apa namanya? Adalah salah satu pahlawan pendidikan. Coba yang tadi menyimak, Ibu mau bertanya nih. Ki Hajar Dewantara itu adalah sosok pahlawan kita yang memiliki sikap apa? Coba Giri. Pantang menyerah. Tepuk tangan. Pantang menyerah apa? Ayu. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Peduli terhadap masyarakat. Kalau tidak peduli, pendidikan kita tidak akan seperti sekarang. Ya, coba. Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah pendidikan taman siswa tahun berapa? Tuh, 3? Iya, betul sekali. Luar biasa untuk Dewi, tepuk
ada? Oke, kalau tidak ada, silakan beri penilaian untuk kelompok pertama. Berapa nilainya? 1, 2, 3. 80, kelompok berapa? 90, 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sekali lagi. Ada positif kelompok 1. Kelompok 1 memang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami kelompok 2 menunjukkan kesenangan. Jadi kita harus tahu para pahlawan Indonesia. Salah satu pahlawan kemenangan yang sangat biasa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Hari lahir Ki Hajar Dewantara adalah 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryanindra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok 2. Boleh Fauzan? Mana? Ya, betul di Jogja. Ada lagi yang mau bertanya? Dimas? Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ya, semboyannya apa? Kata Dimas. Kerja Dewantara itu. Inangso Sumida Indonesia Maulid Rasa Pembuhi Indonesia. Iya, betul ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baik, tidak ada. Silakan nilai untuk kelompok 2. 1, 2, 3. 80, 90, 80. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan kesimpulannya. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan yang pantang menyerah dan rela berkorban. Jadi kita harus mencontohi perilaku Ki Hajar Dewantara seperti pantang menyerah dan rela berkorban. Itulah kesimpulan dari kelompok 3. Yang mau bertanya silakan. Ya, Rizky, bertanya apa Rizky? Siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? Siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? Suryanindra. Iya, Raden Mas Suwardi Suryanindra. Ya, Jodam silakan. Kapan wafatnya Ki Hajar Dewantara? Ya, kapan wafat Ki Hajar Dewantara? Iya, 26. Ya, untuk kelompok 3. 1, 2, 3. 90. 90. Bukan untuk kelompok 3. Bukan positif untuk kelompok 3. Kelompok 3 memang hebat. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahlawan adalah orang yang berjasa bagi negara. Salah satu pahlawan pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau berjasa mendirikan pendidikan Indonesia dan diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Beliau adalah orang yang pantang menyerah dan peduli terhadap masyarakat. Jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia adalah mendirikan pendidikan bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai bapak pendidikan karena telah membangun pendidikan di Indonesia. Sikap yang bisa dicontoh dari Ki Hajar Dewantara adalah pantang menyerah dan peduli terhadap masyarakat. Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Bangsa Indonesia tidak akan bisa bersekolah. Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada yang mau bertanya kalau untuk kelompok 4? Oh, boleh. Apa nama organisasi pergerakan nasional yang beranggota Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara? Iya, betul sekali ya. Kapan Ki Hajar Dewantara diasingkan Belanda ke Pulau Bangka? 5 Desember 1945.
pantang menyerah dan rela berkorban. Ada lagi yang bertanya? Tidak? Kalau tidak ada, silakan nih yang kelompok terakhir, kelompok 5, 1, 2, 3. 90, 90, 80, 90. Tepuk tangan sekali lagi. Positif untuk kelompok 5. Alhamdulillah kegiatan diskusi sudah berlangsung. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham coba siapa yang mau menyimpulkan? Tadi sudah belajar apa saja? Prediksi, pahlawan, tuh? Iya, salah satu pahlawan itu saja lewat. Sebelum kita evaluasi, mengerjakan soal evaluasi, kita akan bermain games dulu. Kalau boleh dilakukan telinga, kalau pegang hidung, pegang mulut, ya. Ya. Pegang telinga, hidung, mata, mulut, telinga. Ada yang pegang ini telinga? Oh tidak. Pegang tangan temannya. Pegang telinga temannya. Pegang kursi. Pegang meja. Pegang telinga temannya. Pegang tangan sendiri. Oke, tepuk tangan. Kita akan main game. Gamesnya di waktu ya. Yaitu mengelompokkan bukan jenis pahlawan. Ada yang pahlawan revolusi, pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan Indonesia, dan lain pahlawan pertama. Konsentrasi dimulai. Mulai siap akan memberikan masing-masing kelompok 2 gambar. Ibu tanya, apakah betul pahlawan nasionalnya siapa? Ki Hajar Dewantara. Apakah betul pahlawan? Kan, harusnya ini adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia. Ini siapa? Foto siapa ini? Iya, betul. Ini pahlawan revolusi. Pintar, harusnya pahlawan revolusi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap, dihitung mulai dari sekarang. Kita lihat, apakah benar ini siapa tokoh pahlawan siapa? Apakah betul pahlawan pendidikan? Pahlawan kemerdekaan Indonesia? Betul. Ini? Betul. Ini salah. Ini adalah foto siapa ini? Insinyur Soekarno. Ini adalah pahlawan pintar, luar biasa, pahlawan proklamator. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, hitung dari sekarang. 9, 8, 3, 2, 1. Terus yang kedua tadi foto siapa? Ahmad Yani. Pahlawan apa? Republik.
ya. Dan harus perlu ditingkatkan lagi ya, agar menjadi kelompok yang terbaik. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Tidak? Kalau tidak ada, PR-nya jangan lupa nanti di rumah kamu bersama orang tua menceritakan kepada mereka tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara. Ya, nanti kamu ceritakan, kemudian nanti orang tua kamu menulis kolom komentarnya, dan kemudian ditanda paham? Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-6. Oke, silakan dirapikan alat tulisnya dan diingatkan kembali untuk protokol kesehatannya ya, dan diterapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, silakan berdoa sebelum pulangnya oleh Indra. Duduk ya. Sesudah belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Indra, silakan duduk kembali.